Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Di pagi hari yang berbahagia ini kita masih membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, masuk hadis ke-39. Berarti udah mau selesai nih kitabnya. Ya. Arba'in berapa? 40. Ya. Berarti tinggal berapa lagi? 1. Ya. Tapi di dalam kitab Arba'in ini ada 42 hadis. 42 hadis. Berarti tinggal 3 lagi, Pak. Kita akan membahas hadis yang ke-39. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadisnya pendek ya. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku atas umatku. Memaafkan untukku atas umatku. Ada 3. Yang pertama khata'. Khata' itu apa? Salah. Allah memaafkan kesalahan hambanya. Kemudian nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Allah memaafkan kesalahan umatku, kata Nabi SAW, atas lupa, atas kesalahan khata', kemudian kelupaan, nisyan. Kemudian kata Nabi SAW, wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksakan kepada mereka itu dimaafkan. Ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dalam sisi sanad dhaif. Dalam sisi sanad dhaif. Dhaif itu apa? Lemah. Namun sebagian lagi menghasankan hadis ini. Di antaranya penulis kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini derajatnya hasan. Kenapa hasan? Karena ada penguat dari dalil-dalil lain-lain sehingga terangkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan. Artinya masih bisa diamalkan. Jamaah rahimakumullah, hadis ini oleh para ulama disebut juga dengan setengah Islam. Setengah dari agama Islam, ya, karena hadis ini menjelaskan tentang sebagian dari bentuk amal atas perbuatan manusia, ya, sebagian bentuk amal dari perbuatan manusia, dan ditinjau dari sisi amal seorang hamba maka terbagi menjadi 2. Ditinjau dari sisi amal seorang hamba terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama yang sengaja dikerjakan, ya, yang kedua yang tidak sengaja dikerjakan. Yang pertama yang sengaja dikerjakan, yang kedua yang tidak sengaja untuk dikerjakan. Ya. Sebab yang pertama khata', kesalahan. Ada kesalahan yang disengaja, ada kesalahan yang tidak disengaja. Kalau kesalahan yang disengaja sudah jelas hukumnya apa, dosa. Ya, kesalahan yang disengaja dia udah tahu. Ya. Berjudi, kemudian minum miras, durhaka kepada kedua orang tua itu berdosa. Dia lakukan dengan sengaja, itu berdosa. Namun bagaimana kalau kesalahan tersebut tidak disengaja? Ya, contohnya apa? Contohnya kita ambil contoh para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika terjadi perang Uhud, ya, berkecamuk perang Uhud. Ya. Ketika terjadi perang Uhud, ya, Nabi SAW, ya, menyuruh sebagian sahabat untuk tetap berada di atas bukit. Ya. Apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, jangan turun. Ya. Di sesi yang pertama,
kaum muslimin memenangkan perang Uhud. Kemudian tergoda oleh apa? Harta rampasan perang, ghanimah. Ya, akhirnya sebagian pemanah yang sudah diperintahkan oleh Nabi, apapun yang terjadi kalian tetap di atas, sebagian lagi memprovokasi yang lain, ghanimah, ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga sebagian pasukan pemanah ini turun karena tergoda harta rampasan perang. Ya. Ternyata ketika itu kaum kufar yang dipimpin oleh siapa waktu itu? Khalid bin Walid, ketika beliau masih kafir ya, belum masuk Islam, ternyata masuk dari belakang kaum muslimin kemudian menyerang kembali. Nah, tiba-tiba ya, sebelumnya Rasulullah SAW memberikan tugas kepada salah seorang sahabat yang bernama Al-Yaman radhiyallahu anhu. Al-Yaman ini ayahnya Hudzaifah. Ya, sahabat Hudzaifah. Maka Hudzaifah kan punya bin itu Hudzaifah ibnul Yaman ya, radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, Al-Yaman ini sudah tua, ditugaskan oleh Nabi SAW ketika perang Uhud untuk menjaga kota Madinah. Ya, untuk menjaga kota Madinah. Ya. Kemudian, ya, ketika kaum muslimin dikalahkan oleh kaum kufar di perang Uhud karena tergoda harta rampasan perang, ya, maka Al-Yaman ketika itu ingin melihat apa yang terjadi dalam perang tersebut. Sehingga ya, Al-Yaman radhiyallahu anhu ini masuk ke dalam situasi perang yang berkecamuk yang kala itu sedang kacau. Ya. Kemudian pada saat kondisi kaum muslimin kebingungan karena diserang di sana sini, ya, akibatnya sebagian sahabat menyangka melihat Al-Yaman radhiyallahu anhu adalah musuh dari pasukan orang-orang kufar. Ya. Akhirnya, ya, mereka membunuh Al-Yaman. Ketika para sahabat ingin membunuh Al-Yaman radhiyallahu anhu di perang Uhud, ya, ternyata Hudzaifah dari kejauhan ya melarang mereka. Hudzaifah ini anaknya Al-Yaman, ya. Agar para sahabat tidak menyerang ayahnya dan membunuhnya, karena ayahnya ini ya, seorang muslim yang sudah tua, ya. Namun karena kondisi peperangan yang tidak teratur sehingga ya membuat mereka tidak mendengar seruan Hudzaifah. Jangan bunuh ayah saya, jangan bunuh ayah saya. Perang sedang berkecamuk, gak kedengeran ya, Mak. Ya. Akhirnya dibunuh. Karena mengiranya itu pasukan kufar. Kira-kira membunuhnya sengaja atau nggak sengaja? Tahu atau tidak tahu? Nggak tahu. Ya. Ini namanya kesalahan yang tidak disengaja karena dia tidak tahu, jemaah. Kira-kira dimaafkan nggak? Ya. Dan ini adalah contoh kesalahan yang dilakukan oleh sebagian sahabat karena ketidaktahuan mereka alias tidak disengaja. Ya. Dan jemaah, ya, apakah para sahabat berdosa ketika membunuh Al-Yaman radhiyallahu anhu? Maka jawabannya adalah tidak. Ya, karena jawabannya adalah tidak. Karena sejatinya mereka tidak tahu, tidak mengetahui bahwa Al-Yaman itu ya seorang muslim. Ya. Oleh karena ya dalam surat An-Nisa ayat 92 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma kana lil mu'minin ay yuqtala mu'minan illa khata'a. Ya. Dan tidak layak bagi seorang mukmin, kata Allah, membunuh seorang mukmin yang lain illa khata'a, kecuali karena tidak sengaja. Allah tegaskan kecuali karena tidak sengaja, maksudnya nggak tahu. Ya. Ini Allah bela para sahabat. Ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahdiru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay saddaqu. Ya. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena ya dia tidak sengaja, ya, ia memerdekakan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa, Bu? Budak, ya, yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh tersebut. Ya. Kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh tersebut bersedekah, artinya apa? Membebaskan ya diat tersebut. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu atau melakukan kesalahan tidak sengaja. Ya. Contoh lain ketika para sahabat ya berbuka puasa ketika matahari belum terbenam, jemaah. Ini pernah dilakukan sebagian sahabat karena nggak tahu. Ya, salah bukan? Salah, namun nggak sengaja. Buka puasa ketika matahari belum terbenam. Kenapa? Karena dikarenakan cuaca pada hari itu mendung. Ya, pada hari tersebut mendung.
Sehingga mereka menyangka matahari telah tenggelam, padahal belum tenggelam karena mendung. Ya. Sebagian menyangka tenggelam, akhirnya buka sebelum waktunya. Ya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha mengatakan, aftarna yauman fi Ramadan fi ghaib fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma tala'atis syams. Kami pernah berbuka, maksudnya berbuka puasa pada suatu hari di bulan Ramadan karena mendung. Ya, di masa Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba matahari muncul lagi. Ya, kira-kira gimana? Puasanya batal atau sah? Ya, kata para ulama, ya, puasanya tetap sah, dilanjutkan saja, nggak jadi masalah. Karena ini kesalahan yang tidak disengaja, nggak tahu. Ya, termasuk juga ketika antum apa? Lupa lagi puasa Ramadan, tiba-tiba di siang hari minum dan makan. Ya, ini kondisi kesalahan-kesalahan yang dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian contoh lainnya, apabila seorang sedang sholat, ya, namun dia bingung mencari arah kiblat. Kita lagi ke daerah tertentu, ya, bingung, ya udah nggak punya aplikasi. Namun sekarang dimudahkan, ya. Di aplikasi itu ada aplikasi untuk mencari arah kiblat. Sekalipun ada aplikasinya, kadang-kadang orang bingung mengoperasikannya, ya kan? Ini gimana caranya? Ketika orang sudah berusaha mencari arah kiblat, kemudian dia salat ternyata salah, maka tidak berdosa baginya. Kenapa? Karena ini kesalahan yang tidak disengaja. Ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama dari bagian hadis ini, yaitu khata', kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua, nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Ya, itu sifat manusia, khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya, karena level kita anak Adam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam tuh khata'un, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabin, sebaik-baik orang yang berdosa yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua dalam hadis ini adalah nisyan. Ya, nisyan di sini yang dimaksud, ya, seseorang sudah mengerti hukum syariat, namun dia lupa. Iya, namun dia lupa. Maka orang semacam ini ma'fu anhu, dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh tadi, ya, lagi berpuasa bulan Ramadan, tiba-tiba di siang hari makan dan minum. Dia sudah tahu tuh hukumnya membatalkan puasa, namun karena lupa, nisyannya, namanya juga manusia, apalagi hari pertama bulan Ramadan, ya. Kadang-kadang, ya, lupa, ya, jam 8 pagi tiba-tiba minum, ya. Nah, ini nisyan. Maka bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah, lanjutkan saja. Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw asyariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang nisyan, yang lupa, ya, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, entah puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, ya, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, ya. Karena kala itu Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, yang memberi ia makan dan minum, ya. Bagi yang melihat gimana kira-kira? Ingetin apa jangan? Itu rezeki, Pak. Jadi kalau ada orang berpuasa, lupa dia makan, kemudian minum, makannya nambah lagi. Ya, nggak ada yang ngingetin. Makannya nambah, minum, ya, jus, kemudian air mineral, ya. Setelah itu datang anaknya, ayah, ini kan lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Ya. Alhamdulillah atau istighfar? Alhamdulillah, ngingetinnya sekarang, nak, bagus. Bukan di tengah-tengah ayah makan. Ya. Nah, ini Allah yang memberi dia makan dan minum. Orang ini sudah tahu hukumnya, namun nisyan, lupa. Bukan pura-pura lupa, bukan curi-curi kesempatan dalam kesempitan, lagi wudhu sedikit diminum. Nah, ini curi-curi kesempatan dalam kesempitan, ya. Kemudian juga, ya, ada contoh yang lainnya, seorang menjima istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, sedangkan ia dalam kondisi puasa di siang hari. Karena lupa, ada nggak, Pak? Ada aja mungkin, ya. Mungkin ada, ya. Kasus seperti ini, namanya manusia gitu kan.
Namanya manusia. Karena nafsu, kemudian dia lihat istrinya, dia lupa sedang berpuasa, jimat di siang hari, ya. Kira-kira gimana Pak? Puasanya batal atau sah? Ini dia sudah tahu hukumnya, nggak boleh nih berjima atau berhubungan suami istri di siang hari dalam kondisi puasa. Dia tahu hukumnya nggak boleh, haram. Bahkan harus bayar kafarat, gitu ya. Namun dia lakukan karena lupa, sedangkan dia dalam kondisi berpuasa. Puasanya sah atau batal? Menurut pendapat yang kuat, puasanya tetap sah karena dia lakukan dalam kondisi nisyan, lupa Pak. Ini sama halnya dengan makan dan minum, ya. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada aja kejadian seperti itu, ya, ada aja, ya. Namun kata para ulama, syaratnya ia betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Kalau betul-betul lupa nggak jadi masalah, ya. Kemudian contoh lainnya, ketika ada seorang yang lupa mengerjakan sholat. Mungkin ada saja sebagian orang, ya, dia menjaga sholat 5 waktunya, namun ada satu kondisi membuatnya lupa mengerjakan sholat. Bisa mungkin terjadi nggak Pak? Mungkin terjadi pada kita nggak? Bisa aja mungkin, namanya kita manusia, ya, mungkin, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, man nasiya sholatan fal yusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika, wa fi riwayatin man nasiya sholatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, hendaklah ia salat ketika ingat, kata Nabi SAW. Ya, hendaklah ia salat ketika ingat. Ya, dan tidak ada kafaratnya selain itu, maksudnya selain mengganti sholat itu, mengqadha sholat, ya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tertidur, maka kerjakan ketika ingat, ya. Tidak ada kafarat selain itu, ya. Dan maka ada para ulama berpendapat qadha sholat, meskipun ada khilaf, ada perselisihan pendapat di antara para ulama, ya. Kalau qadha Ramadan tidak ada khilaf, ya, harus diqadha kalau kita meninggalkan puasa Ramadan. Namun qadha salat ini ada khilaf, ya. Kalau salat yang masih bisa dihitung, umpamanya kita lupa mengerjakan 2 salat, ya, atau 3 salat dalam kondisi kita dioperasi, dibius total, ya, sehingga meninggalkan 3 waktu salat ketika siuman, maka ketika ada keluarganya yang mengingatkan, tadi ente nggak salat zuhur, asar sama maghrib, siumannya pas isya nih, ya, maka ketika itu dia qadha 3 sholat tersebut sebelum mengerjakan sholat isya. Caranya bagaimana? Isya dulu atau zuhur dulu? Di waktu isya nih, siumannya orang tersebut di waktu isya. Dia meninggalkan 3 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib. Kira-kira gimana kaifiat tata cara mengerjakannya? Sholat isya dulu atau sholat zuhur dulu di waktu isya? Sholat zuhur dulu. Kenapa alasannya? Karena sholat harus dikerjakan sesuai dengan tertibnya, ya. Jadi dia sholat zuhur dulu berapa rakaat? 4, ya, 4 rakaat. Kecuali dia sakit, dirawat di rumah sakit di kampungnya, dia safar, ini beda. Kecuali kalau dia mukim. Kalau dia mukim maka tidak boleh qasar, ya. Mukim di Kemayoran, dirawat di rumah sakit di Kemayoran, ya tetap sholat zuhurnya berapa? 4. Setelah salam dia sholat lagi, sholat asar 4 rakaat. Setelah salam dia sholat lagi, sholat maghrib 3 rakaat. Setelah salam baru dia mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Lantas bagaimana kalau ada orang mendapat hidayah, sudah hijrah, ya, kemudian dia sadar dulu pernah meninggalkan sholat dengan sengaja 2 tahun berturut-turut, ya, masih begajulan dulu, ya. Dia pernah meninggalkan sholat, setelah dia ingat-ingat, saya pernah Ustaz meninggalkan sholat dengan sengaja 2 tahun berturut-turut. Pertanyaannya, wajibkah orang tersebut mengqadha sholatnya? Gimana jemaah? Yang benar. Ya. Para ulama khilaf, ulama mutaqaddimin, para ulama salaf terdahulu, ya, seperti Imam Syafi'i, Malik, Hambali, Abu Hanifah, mengatakan sholatnya tetap di qadha. Ini mutaqaddimin. Beda sama mutaakhirin. Mutaakhirin ini
ulama yang belakangan yang sekarang-sekarang ini. Ya. Bagaimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya double. Soalnya antum ingat-ingat, saya ini pernah kalau dihitung-hitung sholat yang pernah saya tinggalkan ini kalau dihitung diakumulasi 2 tahun nih. Ya, 2 tahun pas. Setelah dapat hidayah maka dia kodok. Kalau dia ikut pendapat para ulama yang mewajibkan mengkodok sholat. Berarti setelah dia melaksanakan sholat zuhur, salam, dia berdiri lagi, sholat zuhur lagi. Begitu juga asar, begitu juga maghrib, isya, dan seterusnya. Sampai berapa tahun? Sampai 2 tahun. Impas. Ini kalau mengambil pendapat ulama mutaqaddimin. Namun pendapat ulama mutaakhirin seperti pendapatnya Syekh Fauzan dan yang lainnya mengatakan cukup dengan taubatan nasuha. Karena meninggalkan sholat itu dosa kecil atau dosa besar? Meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, bukan nggak sengaja, dengan sengaja. Dosa besar. Ya. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, ya, taubatan nasuha. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dan orang yang tidak tahu bahwa ia tidak berdosa atau mengerjakan sesuatu karena ketidaktahuannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini bentuk kejahilan, kebodohan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami bersalah. Ini ya, kami lupa dan kami bersalah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya dosa-dosa seorang disebabkan karena lupa ya, dan juga karena melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ya. Dan ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut dengan berfirman, qad fa'altu. Aku telah mengabulkan doa kalian. Aku ijabah doa kalian. Ya Allah, jangan azab kami karena kesalahan yang tidak disengaja dan kelupaan kami, kealpaan kami. Jadi bisa saja terjadi orang lupa mengerjakan sholat. Sudah sholat, lupa jumlah rakaat, ada nggak? Ada. Yang lebih parah lagi, sudah mau salam lupa, udah wudu atau belum? Cilaka itu. Namun ada saja was-was. Bahkan ada orang wudu, ya, dia sudah mau sholat, dia lupa, saya udah wudu belum? Ini was-was setan ya, Pak. Orang seperti ini biasanya kena sihir. Karena terjadi pada saudaranya murid saya. Dia murid saya itu punya saudara seperti itu. Kalau sudah wudu, ya wudunya itu kalau di kamar mandi Pak mau sholat, wudu setengah jam. Wudu udah beres, keluar kamar mandi, kok saya belum wudu ya? Dia wudu lagi. Ini was-was setan. Ya, ada sesuatu pada dirinya, harus diruqyah orang semacam ini. Apalagi udah sholat ya, terus baru mau takbir wudu lagi, baru mau takbir wudu lagi, atau takbiratul ihram berkali-kali. Ini juga sepertinya mesti diruqyah. Takbiratul ihram itu sekali, ya, jangan berkali Allah, aduh, ya. Pas mau ruku baru dapat Allahu Akbar, baru ruku dia. Ada nggak orang semacam ini? Ini was-was ya. Ini was-was. Khawatir ada sesuatu ya dalam dirinya, mesti diruqyah orang-orang semacam ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim." Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya. Jadi orang yang khilaf ya, karena nisyan, karena lupa, atau karena melakukan kesalahan yang tidak disengaja, maka tidak ada dosa baginya, kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Ini dosa-dosa yang disengaja, memang kesalahan yang disengaja atau pura-pura lupa, ini baru ada dosa padanya. Dan kata Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian juga ada kaidah kata para ulama bahwasanya orang yang sudah mengetahui hukum namun tidak mengetahui akibatnya, dia tetap berdosa. Ya. Orang yang mengetahui hukum, sudah tahu ini hukumnya haram, namun dia tidak tahu akibatnya, dia lakukan, ini tetap dia mendapatkan dosa. Contohnya ada orang membunuh, dia tahu membunuh itu hukumnya haram, namun tidak tahu efek dari membunuh dalam syariat Islam. Ya, tetap orang ini melakukan dosa besar. Ya.
Orang ketika membunuh dalam hukum syariat Islam, maka hukumannya apa? Qisas, diqisas. Ya, makanya di Saudi itu ada masjid yang namanya Masjid Qisas di Jeddah gitu ya. Kalau nggak salah tiap ba'da Jumat, setelah sholat Jumat itu, ketika ada hukuman qisas, ada tuh di sebelah masjid ada lapangannya. Ya. Biasanya ada hukuman penggal di sana. Ya. Masih berlangsung sampai saat ini, namun sudah jarang ya. Ada teman saya di Saudi sekarang sudah jarang Ustaz. Kalau dulu sering. Ya. Orang yang sengaja membunuh, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, diqisas di masjid tersebut. Tukang sihir kalau terbukti dia penyihir, diqisas juga. Hukum bagi tukang sihir apa? Kalau syariat Islam dipenggal, Pak. Dipenggal. Makanya teman saya pernah cerita ada sebagian TKI ya yang mau bekerja di sana, ngilmu dulu, Pak. Biar majikannya tunduk. Ya, pakai ilmu sihir lah jelas. Ya, orang-orang kita tahu lah ya. Kalau mau ke ibu kota ya, mau keluar negeri, biasanya diisi dulu. Mbah Dukun tolong saya diisi dulu gitu ya. Biar majikan saya nurut, biar saya tidak dimarah-marahin oleh majikan. Akhirnya terbukti dia melakukan sihir kepada majikan tersebut. Ada buhul-buhulnya. Ya, ada bukti kuat. Akhirnya diqisas, dipenggal di Masjid Qisas ya. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah ya. Yang berikutnya, yang terakhir, mastukrihu alaih, yang dipaksakan. Yang dipaksakan, sesuatu yang dipaksakan ya. Ada dua model kata para ulama. Model yang pertama, orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menolak apa yang dipaksakan kepadanya. Nggak punya kuasa dia, dipaksa, mau nolak nggak bisa ya. Dalam kondisi ini kata para ulama, ia hanya bagaikan sebuah alat ya. Ente lakukan ini, kalau enggak selesai ini ya. Jika demikian kata para ulama, maka orang tersebut berdosa atau tidak? Tidak berdosa ya, tidak berdosa. Sesuatu yang dipaksakan ya. Contohnya umpamanya seorang yang dikuasai tangannya ya, dan dipegang oleh seseorang, dia nggak mampu menolaknya untuk membunuh orang lain, tangannya dipegang. Pegang pistol kamu, pegang pistol dia, dipegang sama orang, diarahin, dia tembak ya. Kemudian ya diarahkan tangannya, dibimbing tangannya untuk membunuh orang lain. Padahal dia tidak mau dan dia tidak punya kuasa untuk menolaknya, maka kata para ulama tidak ada dosa baginya. Ya, mastukrihu alaih. Kenapa? Karena dia tidak ingin melakukannya, karena dia di bawah paksaan dan dia tidak kuasa untuk menolaknya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini orang tersebut tidak berdosa. Ya. Kondisi kedua, ya, orang yang memiliki kemampuan untuk menolak apa yang dipaksakan. Ya. Dia punya kemampuan untuk menolak terhadap apa yang dipaksakan kepada dirinya. Maka ada beberapa hal ya. Jenis paksaan untuk orang ini ada dua macam. Apabila dipaksa untuk membunuh orang lain ya, contohnya seorang telah diancam, ente bunuh dia atau kamu yang saya bunuh umpamanya. Namun dia punya sesuatu untuk menolak ya. Maka orang seperti ini apabila dia tetap membunuh orang tersebut, hukumnya berdosa. Karena dia punya kuasa untuk menolak. Ya. Kemudian, apabila dia menuruti ancaman tersebut, ya, tetap dia membunuh orang lain, maka dia berdosa dengan dosa besar. Ya, membunuh orang lain tanpa hak. Namun apabila dipaksa dalam selain kasus pembunuhan, ya, misalkan dipaksa untuk makan babi, ya, dipaksa untuk makan babi, antum punya kuasa untuk menolak. Ayo makan babi. Ya. Kalau kamu nggak mau makan babi, kamu saya turunin non-job. Tadinya punya jabatan, ya, diajak sama atasannya ke luar negeri. Atasannya orang kafir, sudah tahu babi itu haram bagi seorang muslim. Ya. Pegawainya atau bawahannya disuruh, ayo kamu makan babi. Ini babi enak, ayo cobain aja nggak apa-apa, dipaksa. Kalau kamu nggak mau, saya turunin jabatan. Kira-kira orang seperti ini bisa nolak nggak, Pak? Cuman jabatan aja gitu kan.
Kalau dia tetap makan babi gimana kira-kira? Dosa. Udah apa deh, icip-icip gitu. Tetap dosa, Pak. Kecuali keadaannya darurat dan dia tidak bisa menolak paksaan tersebut karena sesuatu ancaman, ya, atau tangannya dipegang, ya, kemudian mulutnya dibuka, ya, diikat lehernya, buka mulut kamu, ya, pistol sudah di sini, dipaksa, ya, mulutnya dibuka kemudian dicekokin oleh babi atau khamar, ya, ada seorang, ya, dipaksa untuk minum khamar, ya. Kalau dia masih bisa menolak, ya, maka tolak dengan halus atau tolak dengan kasar. Namun kalau dia tidak kuasa menolak karena suatu paksaan yang dia memang benar-benar tidak bisa menolak, maka tidak ada dosa baginya. Sama seperti orang yang dipaksa untuk berjudi, berzina dan lain-lain, sudah ada pistol di sini. Kalau kamu nggak zina, saya tembak, ya. Atau kalau kamu nggak judi, saya tembak. Ya. Nah, ini dia tidak mampu menolaknya, apalagi ancamannya sudah nyawanya atau nyawa keluarganya, maka tidak ada dosa baginya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Ayat ini mengatakan orang yang dipaksa untuk murtad, Pak. Ya. Ente dipaksa murtad, nggak mampu menolak karena pistol dari sini, Pak. Ya. Atau berkata-kata kufur, mengeluarkan kata-kata kufur. Kalau tidak diancam dibunuh. Bahkan keluarga kita sudah dibunuh satu-satu di depan mata kita. Kamu keluarkan kata-kata kufur atau kamu juga ikut mati. Ya. Ketika seorang tersebut mengeluarkan kata-kata kufur, namun hatinya tetap beriman kepada Allah, dosa. Tidak berdosa. Ada kasus seperti ini yang menimpa salah seorang sahabat Nabi SAW. Bernama siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Keluarga Yasir. Ibunya namanya Sumayyah, bapaknya namanya Ammar. Ya. Disiksa oleh Abu Jahal. Ini budak-budaknya Abu Jahal. Keluarga Yasir ini. Abu Jahal mengetahui keluarga Yasir ini masuk memeluk agama Islam. Awal-awal Islam di Mekah ini, Pak. Sabiqunal awwalun, awal-awal Islam. Akhirnya Abu Jahal murka. Sumayyah diikat di tanah lapang di tengah gurun. Begitu juga Ammar. Kemudian Abu Jahal menyiksa dengan cara yang sadis. Bukan hanya menyiksa, Pak, dibunuh di depan matanya Ammar. Bayangin, sama Abu Jahal. Abu Jahal membunuh Sumayyah bagaimana caranya? Menusukkan tombak dari kemaluannya, Pak. Tebus, ya, ditombak kemaluannya. Apa nggak sadis? Depan mata anaknya Yasir, ya, disuruh mengucapkan kata-kata kufur. Sumayyah tidak mau, radhiyallahu anha. Maka Sumayyah menjadi apa? Mujahid atau syahid pertama, seorang wanita yang syahid pertama di dalam Islam, Sumayyah. Ya. Setelah Sumayyah, suaminya Ammar, ya, dibunuh juga di depan mata Yasir. Setelah itu Abu Jahal dan kawan-kawannya baru mengatakan pada Yasir, kamu mau bernasib seperti ayah dan ibu kamu? Ya. Yasir ketakutan, jelas. Ya. Kemudian disuruh, gampang saja, kami akan membebaskanmu, tidak akan menyiksa dirimu kalau kamu menuruti kata-kata kami. Kemudian disuruh oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya mengucapkan kata-kata kufur, mencela Rasulullah SAW, dicela-cela Nabi SAW dengan kata-kata yang sangat buruk. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sobron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Ya. Jadi ketika disiksa, Ammar bin Yasir nggak tahan lagi. Siksaan Abu Jahal itu sangat pedih, sangat sadis. Akhirnya Ammar bin Yasir mengeluarkan kata-kata kufur, ya, mencela Nabi. Kalau dalam Islam, Pak, kalau dalam hukum Islam, ya, mencela-cela Nabi dan Rasul hukumnya gimana? Murtad. Antum mencela Nabi dan Rasul, ya, ini hukumnya keluar dari Islam. Ya, mencela Nabi dan Rasul. Siapa saja,
Nabi siapa saja, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi SAW ya bertanya kepada Amr, ya, apa yang terjadi kepadamu wahai Amr? Ya. Maka Amr mengatakan, buruk wahai Rasulullah, sambil menangis buruk. Dia menyesal, Amr menyesal telah mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana hatimu saat itu? Ketika kau melontarkan kata-kata buruk terhadapku, bagaimana kondisi hatimu saat itu? Maka Ammar bin Yasir menjawab, mutmainun bil iman. Hatiku tetap tenang dan dalam keadaan beriman. Mulutnya mengeluarkan kata-kata kufur, hatinya tetap dalam keadaan beriman. Ya. Maka kata Nabi SAW setelah mendengar jawaban Ammar bin Yasir, in adu fa'ud. Kalau mereka memaksa menyiksamu kembali, ulangilah seperti itu lagi. Ya, maka orang-orang semacam ini tidak berdosa baginya. Ya, kalau kita dipaksa, ya, senjata sudah di sini, kemudian disuruh mengeluarkan kata-kata kufur karena terpaksa, namun hati kita tetap memiliki iman, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Ya, namun kalau kita kuasa untuk menolaknya, maka tolak. Ya. Kamu tanda tangan nih. Ini tanda tangan apa? Ya. Ini tender proyek. Udah tanda tangannya, nggak usah tanya-tanya. Nanti kamu kebagian, ya, kebagian atau kecipratan bonus. Ya. 1M tanda tangan. Ya. Kalau dia bisa nolak karena dia tahu ini perbuatan yang sangat zalim, ya, maka tolak. Namun kalau dia tidak bisa menolak, tidak kuasa menolaknya karena darurat mengancam nyawa, ya, maka tidak ada dosa baginya untuk menandatangani hal tersebut. Ya. Terjadi nggak di zaman sekarang? Banyak lah. Tanda tangan nggak? Kalau nggak tanda tangan ente habis nih. Ya. Aduh, habis apanya nih? Akhirnya sebagian orang ya menandatangani surat-surat tertentu yang di dalam surat itu ya termaktub ya perbuatan-perbuatan yang zalim. Ya. Dalam kasus Ammar bin Yasir seperti ini dan yang serupa dengannya, karena paksaan dan mengancam nyawa, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Ya. Oleh karenanya, ya, ini setengah dari agama Islam, kata Nabi SAW, yaitu yang pertama khata', kesalahan, Allah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian nisyan, lupa, entah dia sudah tahu hukumnya namun terkadang lupa, atau dia jahil sama sekali, belum tahu hukum kemudian dia kerjakan. Nah, ini juga tidak ada dosa baginya. Kemudian mastukrihu alaih, atau dengan paksaan, dipaksa melakukan apa? Judi, zina, khomer, atau perbuatan syirik. Ya. Ada sebagian orang dipaksa untuk ziarah, ziarah kubur, dipaksa, ya, dan dia tidak mampu menolak. Ziarah kubur hukumnya gimana jemaah? Ziarah kubur itu hukumnya masyru', disyariatkan. Ya. Ziarah kubur hukumnya disyariatkan untuk mengingat kematian. Yang tidak boleh ketika itu ziarah kubur ada plus-plusnya. Plus-plusnya itu apa? Minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Ada orang dipaksa ziarah kubur, boleh, nggak jadi masalah. Namun ketika sampai kuburan dia ziarah, dipaksa untuk minta-minta kepada penghuni kubur, maka perbuatan ini disebut apa? Syirik. Orangnya belum tentu. Orangnya belum tentu musyrik. Makanya hati-hati dalam memvonis. Ya. Jangan serampangan dalam menjatuhkan vonis. Orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu dia musyrik. Bisa jadi dia dipaksa melakukan perbuatan tersebut. Bisa jadi dia belum tahu, belum sampai hujah kepadanya. Ya. Bisa jadi dia hanya ikut-ikutan. Ya. Karena teman-temannya ikut, akhirnya dia ikut. Karena orang sini paling seneng ya kalau ubiung-ubiung ya, ngamuk bareng-bareng ya. Wisata religi. Wisata religinya hari Sabtu atau hari Ahad, sibuknya itu sudah dari hari Selasa biasanya. Ya, cari seragam, cari bis. Padahal mau melakukan kesyirikan, minta bekal sama anaknya, dikasih lagi sama anaknya.
padahal ingin melakukan perbuatan syirik. Namun hati-hati dalam memvonis, ya. Kadang-kadang orang yang baru ngaji itu seperti orang baru turun gunung, semangat dalam menjatuhkan vonis, wah ini syirik ini, ya. Kamu musyrik kamu. Akhirnya apa? Berantem sama orang tuanya. Padahal orang tuanya hanya ikut-ikutan saja. Ya, maka hati-hati dalam menjatuhkan vonis. Orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu dia musyrik. Namun kalau ketuanya yang mengajak, jelas. Kalau orang-orang awam yang hanya ikut-ikutan, tidak bisa langsung dijatuhkan vonis kepadanya, dia musyrik. Perbuatannya betul, perbuatan syirik. Begitu juga perbuatan yang lainnya, bid'ah umpamanya. Ada orang melakukan perbuatan bid'ah, tidak semata-mata dia menjadi mubtadi. Mubtadi itu apa? Ahli bid'ah, ya. Enggak, perbuatannya memang perbuatan bid'ah. Namun jangan-jangan dia hanya ikut-ikutan. Maka kita harus memberikan uzur, ya. Uzur bil jahl, ya. Uzur karena kejahilan, karena kebodohan orang tersebut sehingga dia ikut-ikutan karena faktor kejahilan, belum tahu ilmunya. Ya. Maka perbuatannya betul perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, namun untuk vonis nanti dulu. Jangan tergesa-gesa dalam memvonis, ya, orang ini berbuat syirik, orang ini berbuat bid'ah, lantas divonis mubtadi. Ya. Maka tidak boleh seperti itu. Bahkan para imam ini tetap sholat di belakang mubtadi. Ya. Maka kalau ada orang, ada ahlu sunnah mengatakan, Ustaz, boleh nggak kita sholat di belakang ahlul bid'ah? Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena jadi masalah sholatnya tetap sah. Ya, syaratnya ya, imam tersebut harus sempurna memimpin sholatnya meskipun dia mubtadi umpamanya. Ya, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa seorang imam memimpin sholat dengan sempurna, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam pahala sempurna. Namun apabila seorang imam memimpin sholat tidak sempurna, bagi makmum pahala sempurna, bagi imam dosanya makmum. Bagi imam dosanya makmum. Ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang disengaja, ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Pun ketika terjadi dalam sholat, ya. Kalau kesalahannya disengaja, dia jadi imam, maka imamahnya batal kata para ulama. Dia merusak sholat sehingga dosa makmum ditanggung oleh imam tersebut. Namun kalau kesalahan imamnya tidak disengaja umpamanya, tidak disengaja karena faktor manusia, ya. Karena imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi juga pernah lupa, pernah salah, namanya juga manusia, Pak. Karena faktor ketidaksengajaan maka nggak jadi masalah. Namun kalau sengaja disalah-salahkan, sengaja memimpin sholat tidak sempurna, maka dia menanggung dosa makmum. Iya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di hadis yang ke-39 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Iya, selalu. Ada kasus orang anak itu mendapat utang dari orang tua yang misalnya dikawin, terus kemudian orang tuanya meninggal, terus utang dari tahun itu ke anaknya itu ini, jangan anak tahu dibandingkan besar. Iya. Tapi kenapa? Ada yang iya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya anak tersebut wajib melunasi hutang orang tuanya. Karena ketika orang tua memiliki hutang, ya, maka hutang itu tetap akan menjadi hutang. Dan yang akan menanggung siapa? Ahli waris. Kalau ahli warisnya pada berlepas diri, maka ahli warisnya terkena dosa. Iya, dosa besar. Dan termasuk anak durhaka. Beda halnya dengan seorang anak membayar hutang-hutang kedua orang tuanya. Maka ini lawannya, ya, lawan dari durhaka. Menjadi apa? Berbakti. Salah satu bentuk bakti anak kepada kedua orang tua adalah membayarkan hutangnya, meskipun hutang tersebut hutang riba. Anaknya tidak berdosa, yang berdosa siapa? Orang tuanya. Yang melakukan akad kan orang tuanya, akad riba. Ya. Anaknya membayarkan hutangnya mendapatkan pahala. Ya. Dan itu kewajiban. Kasihan kalau tidak dibayarkan oleh ahli warisnya. Nanti kebaikan-kebaikan orang tuanya diambil. Iya, kebaikan orang tuanya diambil. Kalau sudah habis, dosa dari orang tersebut yang dizalimi ditimpakan kepada orang tuanya.
Jadi masalah hutang piutang itu tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang masih memiliki hutang. Jenazah yang masih memiliki hutang tidak mau disolatkan. Maka ya kewajiban bagi anak-anak dari orang tuanya untuk melunasi hutang orang tuanya, meskipun hutang tersebut hutang riba, dan tidak ada dosa bagi anak-anaknya. Yang dosa orang tuanya, ya, karena dia meminjam hutang dengan akad ribawi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berlepas diri dari membayar hutang, betul. Ya memang seperti itu. Kalau kita sudah melakukan dosa riba itu, ya akan Allah dan Rasulnya perangi. Kita kira-kira kalau diperangi Allah dan Rasulnya menang apa kalah? Kira-kira? Masa menang? Kalau sama Mike Tyson mungkin bisa menang kita. Tapi kalau sudah diancam sama Allah, aku dan Rasul yang akan memerangi orang yang melakukan riba, ya nggak mungkin menang, Wak. Semua diporak-porandakan, ya. Namun ya sebagai anak Adam kita mengetahui bahwasanya riba itu dosa dari dosa-dosa besar. Bagaimana cara agar Allah hapus dosa riba? Dengan cara bertobat, dengan taubatan nasuha. Maka lunasi hutang-hutangnya, ya. Kemudian kita memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan kita jangan sekali-kali coba untuk melakukan praktek ribawi, karena nanti yang akan memerangi Allah dan Rasul. Jadi kita nggak mungkin menang. Ya, habis kita porak-poranda hidup kita kalau bersentuhan dengan yang namanya riba. Ya, memang di zaman sekarang ada sebagian orang mengatakan sulit Ustadz terhindar dari riba. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, bisa nggak kira-kira? Bisa. Tinggal kita mau atau tidak, kan gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya. Untuk di kampung sendiri. Iya. Itu kan masalah ada itu kan sebagai dari bahwasanya insya akan mungkin Ya. Biasaan di kampungannya itu kan mendahului adzan, contohnya seumpama jam 6 saja jadwalnya, kemudian 2 menit sebelumnya sudah ada. Apakah itu adzannya itu sah atau tidak? Berdalil bahwasanya nanti kok sudah di pertengahan sudah masuk ke waktunya satu. Dan kedua bahwasanya apakah di zaman sekarang ini masih ada untuk hijau sama sebelah? Maksudnya kan sering di luar Jawa dan sebagainya kan maka satu masyarakat itu apakah untuk hijau masih berlaku di zaman sekarang? Iya. Baik, yang pertama, bagaimana apabila ada seorang muadzin adzan sebelum waktunya, 2 menit sebelum waktu sholat atau semenit sebelum waktu sholat, apakah boleh? Maka jawabannya tidak boleh. Ya. Karena sholat itu harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Tidak boleh dimajukan, tidak boleh dimundurkan. Ya. Ini kadang-kadang di zaman sekarang ada orang ya berinovasi. Tenang aja, nanti juga tetap waktunya masuk kok. Ya. Allah telah membuat syariat, ya. Kemudian jangan diinovasi. Maka hal seperti ini khawatir masuk ke dalam perbuatan apa? Bid'ah dalam agama. Ya. Jadi kalau belum waktunya, maka jangan azan. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Syekh, bolehkah mencukupkan ya waktu sholat dengan melihat jam?" Maka beliau menjawab, "Ya, ya juz, boleh." Kalau dulu zaman Nabi belum ada jam, lihatnya apa? Matahari. Oh, kalau zuhur mataharinya sekian, kalau asar sekian, maghrib sekian. Di zaman sekarang Allah mudahkan dengan teknologi, ada jam. Ya, maka kita cukupkan melihat jam ya yang disepakati ya, dan sudah ditetapkan aturannya oleh pemerintah lewat MUI umpamanya. Zuhur ini jam sekian, misalnya zuhur jam 11.59 umpamanya. Bagaimana kalau ada yang azan sengaja lagi? Dia sengaja, sudah tahu 11.59 zuhur, dia sengaja udahlah 11.55 aja. Ditawar Pak, diskon. Ini tidak boleh dalam syariat. Orang yang melakukan seperti dengan sengaja berdosa dia. Ya, berdosa, membuat was-was orang. Ada orang di rumah, ini belum waktunya azan kok azan. Terjadi nggak di sebagian masjid? Ya, mungkin ada sebagian muadzin saking semangatnya gitu ya. Akhirnya dia membuat inovasi. Nah, ini
perbuatan semacam ini khawatir ya menimbulkan dosa dan khawatir nanti ada dosa-dosa yang lainnya ya dari inovasi dalam beragama, karena dilarang untuk berinovasi dalam. Kita ini hanya ittiba saja, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak? Saya lupa. Uzur bin jahal apakah masih berlaku? Masih ya, apalagi orang-orang awam yang tinggal umpamanya di hutan-hutan di pegunungan ya. Islamnya hanya Islam KTP umpamanya. Teknologi belum masuk ke sana, belum ada radio dakwah, TV dakwah belum ada, listrik belum ada ya. Pemuka agama juga jarang, belum ada. Al-Fatihah aja umpamanya nggak hafal. Kira-kira mungkin terjadi nggak di zaman sekarang? Ya mungkin aja. Seperti di mana, mungkin di Lebak gitu ya. Di Lebak itu di mana? Masyarakat apa namanya? Baduy gitu ya. Nah, itu kan ada yang muslim nggak? Ada yang muslim juga itu. Baduy luar. Itu muslim juga. Namun sebagian mereka ya nggak tahu secara utuh syariat Islam. Dan belum ada yang berdakwah ke sana umpamanya. Maka ini diterapkan uzur bin jahal. Kecuali dia hidup di perkotaan, udah banyak majelis ilmu, TV dakwah sudah banyak, radio juga dakwah sudah banyak. Ya ini nggak ada lagi uzur bin jahal. Kenapa? Karena dia malas menuntut ilmu. Namun kalau memang orang tersebut tidak tahu, ya tinggal di hutan, tinggal di pedesaan, di dusun yang jarang pemuka agama, maka bagi kita menerapkan uzur bin jahal. Ada uzur, ya maka berikan kata Nabi SAW, saudara kita itu 70 kali uzur, ya 70 uzur. Bahkan kalau kita punya pembantu, kata Nabi SAW, ya, pembantu rumah tangga ya, kasih 70 kali uzur baru ya dinasehati atau diberikan peringatan. Ya, 70 kali uzur. Disuruh nyetrika malah nyuci. Ya, antum centangin satu sampai 70 itu baru ya bisa dikasih tindakan. Maka bagi kita, ketika ada saudara kita melakukan kesalahan, kasih uzur. Ada saudara kita jarang sholat di masjid. Oh, jangan-jangan sholat di masjid lain. Itu uzur. Nggak pernah kelihatan ngaji. Oh, jangan-jangan ngaji di tempat lain. Atau sibuk. Ya, kasih uzur. Jangan sedikit-sedikit su'udzon. Ya. Hukum asal sama muslim, ini hukum asalnya husnudzon, berprasangka baik. Bukan su'udzon. Antum kalau sering suudzon hatinya kotor nanti. Ya, hatinya kotor. Ada saudara kita sedikit nggak kelihatan di masjid udah suudzon. Jangan-jangan malah sholat. Ya, padahal jadi imam sholat di tempat lain umpamanya. Ya. Jadi kita beri uzur kepada saudara-saudara kita. Ada yang melakukan kesyirikan umpamanya ziarah kubur, minta-minta, kita kasih uzur dulu. Oh, jangan-jangan dia belum tahu hanya ikut-ikutan, kasihan. Kita kasihan. Maka ketika dia pulang kita nasihati pelan-pelan, karena kita bentuk kasihan kita kepada kaum muslimin ya. Kita memperingatkan bahaya syirik, bahaya bid'ah dan lain-lain, karena ini bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Kasihan ya, hidup hanya sekali itu digunakan untuk hal-hal semacam itu, maka kita kasihan ya, maka kita berdakwah dengan lembut ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi ya Pak? Agama apa? Pemakaman campur gitu Pak ya, ada non muslim ada muslim gitu ya Pak ya, boleh nggak jadi masalah, boleh. Namun kalau ketika masukin pemakaman tersebut ya, kita hanya mendoakan kaum muslimin saja. Ada sebagian tempat itu ada blok-bloknya Pak, ada blok muslim, ada blok non muslim gitu. Dicampur, nggak jadi masalah ya. Jadi ketika adab berziarah kubur itu adabnya, ketika ada kuburan kaum muslimin, meskipun di situ ada kuburan non muslim meskipun sedikit ya, tetap memberikan salam, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Itu doa ketika berziarah kubur, satu paket untuk kaum muslimin dan kaum mukminin. Karena muslim sama mukmin itu beda. Muslim itu hanya Islam saja, belum masuk iman. Kalau sudah masuk iman namanya mukmin. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin.
Iya, jadi boleh, nggak jadi masalah. Allah a'lam bishawab. Iya, tadi saya Pak Andu. Ustaz, saya mau balik lagi ke tema tadi. Ya. Hal yang dipaksakan itu standar terkecil kita mengerjakan itu apa Ustaz? Karena sekarang kan zamannya udah maju ya. Kemungkinan kita dipaksa untuk mengerjakan tapi didorong akan nyawa itu mungkin agak kecil, mungkin kalau nggak ada. Tapi ada satu hal dia mengerjakan itu karena tuntutan keluarga, misalnya ekonomi, seperti layaknya ada seseorang yang sudah bertahun-tahun bisa dapat kerja tapi dapat nyantol satu itu misalnya di bank atau tempat perpajakan yang pastinya itu kan barang bukan. Tapi apa kalau nggak diambil nih utang di keluarga udah banyak banget, terus ekonomi makin buruk, kerjaan makin susah. Gimana Ustaz? Apakah dia ini termasuk satu hal yang dipaksakan untuk menerima pekerjaan tersebut? Iya. Ya kan ada pepatah yang salah di zaman ini. Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Akhirnya yang haram terabas. Udahlah, susah cari kerja, udahlah. Jadi teller. Teller apa teller? Udahlah, apa bismillah lagi. Udahlah bismillah. Ini termasuk ya paksaan yang bisa kita tolak. Paksaan yang bisa kita tolak. Sekarang saya tanya, yang halal sama yang haram di muka bumi ini lebih banyak yang halal atau yang haram? Yang halal, iya. Kalau kita paksakan kerja di tempat yang haram karena dengan alasan ekonomi, saya sudah terdesak banyak utang banyak ini, ya. Kemudian dia paksakan kerja di tempat yang haram, malah hidupnya makin rusak, makin gak karuan, makin belangsak. Apalagi di tempat ribawi, itu malah nantangin Allah, ya. Maka rumusnya apa? Rumus agar rezeki tidak seret, ya, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, ini rumus nih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Kita mumet pusing, aduh susah cari kerja nih, utang banyak, ya. Anak belum bayar sekolah. Berarti caranya tingkatkan level ketakwaan. Nanti biar Allah yang ngurus hidup kita, ya. Biar Allah yang ngurus hidup kita, maka Allah akan berikan kita jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita kalau rezekinya seret, coba diintrospeksi. Jangan-jangan level ketakwaan kita lagi lowbat nih, lagi turun. Nah, ditingkatin lagi. Ya, susah cari kerja, tingkatin level ketakwaan. Ya, kalau salat 5 waktunya sudah oke, sudah aman, tambah dengan salat sunnah di antara qiyamul lail. Ya. Bukan yang nyari haram aja sulit, apalagi yang halal, akhirnya yang haram diterabas, makin susah hidup kita. Ya, makin susah hidup kita. Oke lah, mungkin kita secara ekonomi, wah bulan pertama bisa nabung, bulan kedua 6 bulan bisa nyicil motor, wah ada kelihatan nih, ya. Namun setahun berikutnya sakit kanker rumahnya. Akhirnya motor dijual, rumah dijual, berantakan hidup kita. Kita kalau riba itu ngeri, ya. Lawannya itu Allah dan Rasulnya, nggak akan menang kita, Pak. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih punya utang, ya udahlah lunasin. Yang sudah terlanjur, udahlah bismillah lunasin, nggak jadi masalah. Ya, namun taubat, jangan lagi-lagi berurusan dengan riba. Selesai hidup kita, ya nggak akan bahagia, Allah jamin itu. Meskipun harta kita banyak, ada saja ya anak kita narkoba, istri nggak nurut, atau kita sakit-sakitan dan lain-lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, iya Pak. Ada pertanyaan, bila imam baca kunut saat sholat subuh, makmum tidak mengamini, bagaimana tuntunan yang benar? Nah, ini kunut subuh berarti, ya. Kunut subuh ini masih menjadi perselisihan pendapat para ulama dari dulu sampai sekarang, Pak. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan ada kunut subuh. Ya. Namun yang lainnya, ya, Hambali dan yang lainnya mengatakan subuh itu tidak ada kunut. Ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang tidak mengambil pendapat kunut subuh, tiba-tiba dia pulang kampung atau ke suatu daerah,
didapati di daerah tersebut ketika dia sholat subuh menjadi makmum, di situ semua jamaahnya kunut semua, mengangkat tangan semua sholat subuh. Ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, bagaimana hendaknya kita wahai Syekh, ya? Maka kata Syekh Utsaimin, tidak mengapa untuk mengangkat tanganmu dan mengamininya, ya, untuk menjaga terhindarnya dari fitnah. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu nggak jadi masalah, ya. Antum pulang kampung, ya, semuanya angkat tangan buat amin. Antum nggak angkat tangan, ya. Tiba-tiba setelah selesai mau keluar masjid dicegat, ayo duduk di tengah dulu di sidang. Ya, itu mudaratnya lebih besar, Pak. Ya. Nah, dalam kejadian kondisi seperti itu boleh bagi kita untuk mengangkat tangan mengamini, ya, dalam rangka mencegah terjadinya fitnah. Kalau nggak kunut diintimidasi keluarganya di kampungnya, bahkan sampai diusir, dibakar rumahnya gara-gara kunut, ya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa. Namun kalau kondisinya mafhum, ya sama-sama paham, mau yang angkat tangan amin silakan, yang nggak angkat tangan silakan, seperti di masjid-masjid di perkotaan, maka orang yang tidak mengambil pendapat kunut subuh tidak perlu mengangkat tangan, ya. Kalau di kota-kota besar kan aman-aman aja, kunut silakan, ya nggak kunut ya tinggal nggak usah diangkat tangannya. Namun kalau terjadi di suatu daerah tertentu yang sangat kolot pemahamannya, ya, sangat kolot, dan kita khawatir terjadi fitnah, maka kata Syekh Utsaimin tidak mengapa untuk mengangkat tangan dan mengamini, ya, meskipun kita mengambil pendapat tidak ada kunut subuh. Yang jadi masalah kalau meyakini kunut subuh itu rangkaian dari sholat subuh, ini yang jadi masalah. Bahkan ada sebagian mengatakan kunut subuh itu wajib. Nah, ini yang bid'ah, Pak namanya. Ini yang bid'ah, mengatakan kunut subuh itu rangkaian dari sholat subuh atau wajib ada ketika sholat subuh. Ini namanya bid'ah. Maka sebagian jamaah umrah Indonesia itu ada yang bingung ketika pertama kali umroh, ya. Ada sebagian mereka, ya, sujud sahwi, ya. Jadi tetap nggak kunut, ya, habis salam ikut imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, setelah salam sujud sahwi. Setelah itu berdiri kunut sendirian. Menganggap apa? Kunut itu rangkaian sholat subuh. Ini bid'ah. Yang lucu lagi, ya, ketika umrah ada jamaah di sana itu imamnya sudah sujud, dia tetap kunut subuh sendirian, gitu. Nah, ini termasuk perbuatan bid'ah karena menganggap kunut subuh itu rangkaian dari sholat subuh atau kewajiban dari sholat subuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.